فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: Qauluhu, ucapan beliau, fama min makhluqin fil ardi wala fis sama illallahu khaliquhu subhanahu la khaliqa ghairuhu wala rabba siwah. Dan tidak ada satu makhluk pun yang ada di bumi, tidak pula di langit, melainkan Allah adalah penciptanya. Subhana, tidak ada pencipta selainnya, dan tidak ada Rabb selain dia. Qala syarih, hadza sahihun bila syak. Berkata pensyarah, ini benar tanpa keraguan. Walihada dalilun asariyun wa dalilun nazari. Dan untuk masalah ini ada dalilnya secara asar, Al-Quran dan Sunnah, dan juga dalil secara nazar, secara akal. Dalil bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terbagi menjadi dua, ada dalil asari, ada dalil nazari, secara akal. Ahmad dalilul asari, adapun dalil secara asar, faqad qala Allah Ta'ala, maka Allah telah mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa qala Ta'ala, Allah juga mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Namun mereka tidaklah mau beriman, tidak mau yakin. Fala yumkin an yujad syai'un fis samai wal ard illallahu khaliquhu wahdahu. Maka tidak mungkin didapati sesuatu di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya satu-satunya. Walaqad tahaddallahu al-'abidina lil asnam tahaddiyan amarana an nastami'alah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menantang orang-orang yang beribadah kepada berhala dengan tantangan yang Allah perintahkan kita untuk mendengarkan tantangan tersebut. Faqala, maka Allah katakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun fastami'ulah. Akan dibuat untuk kalian suatu permisalan, maka dengarkanlah, perhatikanlah permisalan berikut ini. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian ibadahi selain Allah, la yakhluqu dzubaban walaw ijtama'u lah. Mereka pasti tidak akan mampu menciptakan lalat, meskipun mereka bersatu padu untuk menciptakannya. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para penyembah berhala, kepada para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian gabung semuanya, kalian dan sesembahan kalian, coba ciptakan seekor apa ini? Lalat saja. Pasti tidak akan bisa. La yakhluqu dzubaba. Mereka pasti tidak akan mampu menciptakan seekor apa ini? Lalat. Dikarenakan mereka tidak mampu mencipta, maka mereka tidak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yang pantas diibadahi karena dia satu-satunya yang mampu untuk apa ini? Mencipta. Paham cara berdalilnya? Dari sisi ketika Allah melemahkan sesembahan yang selain Allah, alasannya dikarenakan mereka tidak mampu mencipta. Dan Allah perintahkan agar beribadahnya hanya kepada Allah karena dia yang mampu mencipta.
la yakhluqu dzubaban wala wijtama'u lah. Itu yang diibadahi. Yang diibadahi saja, Tuhannya saja tidak mampu menciptakan seekor lalat, apalagi yang mengibadahinya, lebih-lebih lagi. Wa ma'lumun anna alladhina yad'una min dunillahi fil qimmah indahum li'annahum ittakhazuhum arbaba. Dan telah diketahui bahwasanya orang-orang yang mereka doai selain Allah Subhanahu wa taala itu punya kedudukan di sisi mereka. Punya qimmah, punya kedudukan, punya nilai di sisi mereka. Li'annahum ittakhazuhum arbaba. Buktinya mereka jadikan sebagai apa ini? Sesembahan. Fa idza ajaza haula'il qimmah an yakhluqu dzubaba. Kalaulah mereka yang berada di puncak ini, orang-orang yang mulia ini, mulia kan makanya dijadikan sebagai apa ini? Sesembahan. Kalaulah mereka saja yang berada di puncak ini tidak mampu untuk menciptakan seekor lalat, wa huwa akhassul asya' wa ahwanuha, padahal dia adalah sesuatu yang paling hina dan yang paling rendah. Seekor apa ini? Lalat. Menciptakan yang kecil saja. Fama fauqahu min babin aula. Maka yang di atas lalat lebih-lebih lagi mereka tidak mampu. Yang kecil saja, yang hina saja, yang rendah saja tidak mampu, apalagi yang di atasnya. Nah, paham ya? Kenapa Allah suruh tadi kita memperhatikan contoh ini, permisalan ini, tantangan ini, perhatikan. Fastami'ulah. Allah menantang sesembahan yang selain Allah untuk menciptakan seekor apa? Lalat. Sengaja pakai contoh yang paling apa ini? Hina, yang paling kecil, yang paling remeh, untuk membuktikan dan mematahkan yang di atasnya dari ciptaan. Kalau seekor lalat saja tidak mampu, apalagi yang lebih besar, yang lebih susah daripada seekor lalat. Nah, balqal, bahkan Allah mengatakan, jangankan menciptakan, Allah rendahkan lagi kemampuan mereka. Semakin Allah lemahkan kemampuan mereka. Tidak hanya tidak mampu mencipta, bahkan kata Allah, wa iyaslubhumuz dzubabu syai'a la yastanqidhuhu min. Bahkan seandainya lalat yaslubhumul syai'a, mengambil sesuatu dari mereka. Wa iyaslubhumuz dzubabu syai'a, seandainya lalat mengambil sesuatu dari mereka, apalah dari badannya, sesuatu saja dia ambil dari tubuhnya. Yang kecil-kecil itu, dari kotoran yang nempel di tubuhnya, atau sisa nasi yang nempel di hidungnya atau di tangannya. La yastanqidhuhu min, maka orang tersebut tidak mampu untuk mengambil kembali yang diambil oleh apa ini? Lalat tadi. Merebut kembali yang dirampas oleh siapa ini? Lalat itu saja dia tidak mampu. Lalatnya udah keburu apa ini? Udah keburu terbang. Iya tidak? Nah, jauh lebih sulit nangkap lalat daripada nangkap apa ini? Nyamuk. Iya tidak? Iya. Nah, kalau ngambil sesuatu dari diri kita, nggak bisa kita mengambil kembali apa yang diambil oleh siapa ini? Lalat. Nggak usahlah menciptakan, mengambil kembali yang diambil oleh lalat pun manusia tidak apa ini? Mampu. Nah, masa yang nggak mampu kayak gini mau dijadikan sebagai sesembahan? Ini permisalan yang luar biasa. Makanya kata Allah, fastami'ulah, perhatikan baik-baik permisalan ini. Allah mau ngasih permisalan yang luar biasa agungnya. Fayajizuna hatta an mudafa'atiz zubab, maka mereka tidak mampu bahkan hanya untuk sekedar menolak apa ini? Lalat. Iya tidak? Terganggu tidak dengan lalat itu? Itu buktinya itu. Sampai kayak gitu. Bisa kita keluarkan dari masjid? Nggak bisa. Sampai sebegitunya. Lemahnya siapa ini? Sesembahan yang selain Allah. Menolak lalat dari dirinya saja pun tidak mampu. Wa akhdhi haqqihim minhu, dan mengambil haknya dari lalat pun tidak mampu. Yang diambil oleh lalat, yang dirampas oleh lalat tidak mampu kita ambil kembali. Nah, fa'in qil, kalau ada yang bertanya, kaifa yaslub hadhil asnam syai'ah, bagaimana berhala-berhala itu mengambil sesuatu? Fal jawabu qala ba'dul ulama, maka berkata sebagian ulama, ya kalau misalnya
lalat itu nempel di sesembahan mereka, ya jelas namanya dia nggak bisa bergerak. Gimana dia mau disuruh ngapain? Ngambil kembali apa yang diambil oleh lalat. Paham ya? Qala ba'dul ulama, maka jawabannya. Tadi kata Allah apa? Kalau seandainya lalat mencipta, nggak mampu mereka sesembahan yang selain Allah ini. Mencipta nggak mampu. Jangankan mencipta, yang lebih rendah. Mengambil sesuatu yang dari mereka yang diambil oleh siapa ini? Lalat. Dibawa terbang oleh lalat. Itu sesembahan itu tidak mampu apa ini? Mengambil kembali. Sekarang kalau ada yang bertanya, bagaimana sesembahan tadi itu bisa mengambil sesuatu? Ya sementara dia saja tidak apa ini? Bergerak. Maka jawabannya berkata sebagian ulama, inna hadza ala sabilil fard. Maka kata sebagian ulama, mana kitabnya? Tengok, baca. Maka berkata sebagian ulama, ini ala sabilil fard, anggap terjadi. Ala sabilil fard, anggap saja itu terjadi. Yakni ala fardi an yaslubhumuz dzubabu syai'a la yastanqizuhu min, anggap lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak akan mampu untuk mengambilnya kembali. Wa qala ba'duhum bal ala sabilil waqi' fa yaqud dzubab ala hadhil asnam wa yamtas ma fiha min atyab fala yastati'ul asnam an takhruju ma mamtassahu dzubab. Bahkan ini kenyataan katanya, bukan sekedar permisalan. Seandainya menempel seekor lalat pada berhala tersebut, kemudian dia menghisap yang ada padanya berupa minyak wangi, kadang kan dibikin wangi, kemudian diambil sedikit saja dari minyak wangi tersebut, dibawa pergi oleh siapa ini? Oleh lalat. Maka niscaya mereka berhala tersebut tidak mampu untuk mengeluarkan kembali apa yang telah dihisap oleh apa ini? Oleh lalat tadi. Nah. Wa idza kanat ajizah anid daf'i an nafsiha. Kalaulah sesembahan itu tidak mampu, ajizah, untuk membela dan mempertahankan dirinya sendiri, wastinqadhi haqqiha, dan mengambil kembali haknya, fahiya anid daf'i an ghairiha wastinqadhi haqqihi ajaz. Maka dia untuk membela orang lain atau menyelamatkan hak orang lain lebih-lebih lagi tidak mampu. Untuk membela dirinya sendiri saja dari seekor apa padahal? Ekor lalat saja dia tidak mampu. Bagaimana mungkin dia bisa membela orang-orang yang apa ini? Mengibadahinya. Apalagi dari kemudorotan yang jauh lebih besar daripada hanya seekor apa ini? Lalat. Kok mintanya kepada selain siapa? Allah. Paham? Nah. Al-muhim annallaha ta'ala khaliqu kulli syai'. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Wa an la khaliqa illallah, bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Fayajibul iman bi umumi khalqillahi ta'ala. Maka wajib bagi seseorang untuk beriman dengan keumuman penciptaan Allah. Bahwasanya penciptaan Allah itu meliputi segala sesuatu. Yang di bumi dan yang di langit semuanya itu diciptakan oleh siapa ini? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan beriman pada takdir yang terakhir. Tingkatan apa namanya? Al-khalq, tingkatan penciptaan. Ini masih belum masuk masalah takdir. Ini masih apa ini? Muqaddimahnya, bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Termasuk nanti perbuatannya siapa ini? Kita. Perbuatannya makhluk yang menciptakannya pun juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan sebelumnya tingkatan apa? Tingkatan masyiah, tingkatan apa? Tingkatan keinginan. Semua yang kita lakukan itu adalah hasil diinginkan oleh siapa ini? Allah. Kalau nggak diinginkan oleh Allah, nggak mungkin kita bisa apa ini? Melakukannya. Kemudian yang menciptakan perbuatan kita pun juga siapa? Allah. Ini masih baru pendahuluannya. Bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Masuk ke dalamnya perbuatan hamba. Maka wajib kita beriman dengan keumuman penciptaan Allah, bahwasanya penciptaannya meliputi segala sesuatu. Wa annahu khaliqu kulli syai', dan bahwasanya dia adalah pencipta segala sesuatu, hatta a'malil ibad, sampai-sampai amalannya hamba. Yang menciptakannya juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, karena Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu, umum. Segala sesuatu mencakup perbuatan hamba. Wa amalul insan minasyai', dan perbuatan hamba itu juga termasuk bagian darinya. Abdur, adabnya jangan kami ngorek kuping.
Adabnya dijaga, adabnya. Perhatikan yang dibaca mana. Lepaskan yang di tangan itu. Wa qala ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah juga mengatakan, Allah menciptakan, Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia menakdirkannya dengan sebenar-benarnya. Apa maknanya faqaddarahu taqdira di sini? Apa maknanya di sini? Apa maknanya qaddara di sini? Udah pernah kita bahas wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Sawwa. Mafhum ya? Ingat kemarin bahwasanya takdir itu apa ini? Dengan qadar, ini catatan Allah yang sudah terjadi, yang sudah lalu. Baru qadha itu apa? Qadha itu apa? Ketetapan yang berikutnya, yang ketika Allah mewujudkan takdir yang telah lalu itu. Sementara di sini seolah-olah takdirnya belakangan, Allah ciptakan dulu. Kalau qadha kan Allah ciptakan, yang Allah takdirkan tadi. Ingat dulu pembahasan ini. Allah takdirkan dulu, baru Allah qadha. Allah wujudkan, Allah ciptakan. Sementara dalam ayat ini Allah apakan dulu? Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu, pakai fa menunjukkan urutan. Baru nanti Allah apakan? Takdir. Ada dua jawaban kemarin. Bahwasanya sekadar apa yang jawaban pertama kemarin? Ini tartibnya tartib apa? Urutan pengucapan saja, penyebutan saja. Enggak aslinya. Mahfum ya, hanya sekedar urutannya di dalam ayat ini saja. Dan juga untuk sekedar menyesuaikan apa? Kenapa kok takdirnya? Menyesuaikan akhir-akhir apa? Ayat. Mahfum ya, ingat kan? Supaya serasi ujung-ujung apanya? Ayat-ayatnya. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, maknanya qaddar ini bukan takdir, tapi apa? Sawwa, taswiyah. Sama seperti dalam surah Al-A'la, alladzi khalaqa fasawwa, khalaqa baru kemudian apa? Sawwa, taswiyah. Ingat? Nah, sehingga ini maknanya. Allah ciptakan segala sesuatu, kemudian Allah perbagus, Allah sempurnakan apa yang Dia ciptakan tersebut. Mafhum ya? Nah. Wal ayatu fi hadza katsirah, dan ayat-ayat dalam masalah ini banyak. Nah, wa fihi ayatun khassah fil mawdu' wa huwa khalaqa al-af'al al-ibad. Dan di sana ada ayat yang khusus dalam masalah ini untuk penciptaan perbuatan hamba. Kalau tadi kan dalilnya umum. Wa khalaqa kulla syai'. Termasuk syai' adalah perbuatan siapa? Hamba. Ini kan secara keumuman. Yang khusus pun ada dalilnya. Faqala Ibrahim liqaumihi, Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Allah ciptakan kalian, zatnya ini, dan apa yang kalian apa? Lakukan, itu yang menciptakan juga siapa? Allah. Ini dalil apa? Khusus. Kalau tadi berdalil secara apa ini? Keumuman. Allahu khaliqu kulli syai'. Nah. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini dalil secara umum. Masuk ke dalamnya perbuatan siapa? Hamba. Dalil khusus ada enggak? Ada. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ucapan Ibrahim kepada kaumnya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun tentang ayat ini insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Sehingga kesimpulannya sekarang sudah masuk ke tingkatan beriman kepada takdir yang terakhir, yaitu tingkatan apa namanya? Khalq, tingkatan penciptaan. Kita wajib meyakini bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini, termasuk perbuatan siapa ini? Perbuatan hamba, semuanya yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang pertama apa, Tolha? Tingkatan yang pertama apa, Abdur? Tingkatan yang pertama apa, Ari? Tingkatan yang pertama apa, Ali? Tingkatan yang pertama apa, Musa? Masyiah sebelumnya. Tingkatan yang pertama apa, Iqbal? Al-ilmu. Semua yang di alam semesta ini semuanya sudah diketahui oleh Allah dengan ilmunya apa? Ilmu Allah yang
yang qadim. Bahasa lainnya ilmu Allah yang azali. Ingat? Pasti. Yang kedua apa, Husain? Alkitabah. Selain diketahui, semua itu juga sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ada takdir sepanjang masa Lauhul Mahfuz, ada takdir seumur hidup, yaitu yang ketika di dalam janin, ada takdir yang tahunan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Itu penulisan. Nah, penulisan takdir. Kemudian yang ketiga ya masyiah. Semua yang di alam semesta ini wajib kita yakini terjadinya adalah dengan kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir tingkatan al-khalq, penciptaan. Semua yang terjadi ini adalah hasil ciptaannya siapa? Allah, termasuk perbuatan hamba. Itu pentingnya merojaah ya, ikhwan. Kalau Anda senang-senang saja, kitab sepanjang apapun, kalau Anda yang membaca, itu Anda paling duluan dapat faedahnya. Mafhum ya? Memang Anda yang paling capek banyak bicaranya, tapi Anda yang paling besar manfaatnya. Nah, kalian yang nggak seperti Anda, kalau Anda kan ngomong soalnya, ngomong jelaskan berulang-ulang Anda. Nah, itu harus jangan ngantuk, jangan sambil main-main. Ilmu itu mahal. Terutama yang kecil-kecil ini Anda ingatkan. Paham ya? Ari, Abdur, Tolha, Ro'in, mana yang muda-muda, Iqbal, Akbar, paham ya? Ali. Yang kecil-kecil ini, yang besar-besar apalagi. Ilmu itu mahal, dimanfaatkan. Kami dulu ini, Hana, Bu Ro'id, Bang Yudi, kami ini Mbak Agus, kami ini nggak dapat kesempatan kayak kalian. Kami ini umur-umur kayak kalian, tak kemana-mana kami ini. Nggak pernah duduk di majelis ilmu dari umur-umur kalian itu nggak pernah. Kami nggak sempat mendapatkan nikmat itu. Paham ya? Kalian umur-umur segini udah bisa duduk di majelis ilmu, sehingga dihargai nikmat itu, disyukuri. Paham? Paham, Abdur? Paham? Hah? Nikmat itu mahal, hidayah itu mahal. Kami udah tua-tua kayak gini, baru kenal majelis ilmu. Tapi mau gimana lagi? Nggak mungkin disesali, nggak mungkin juga mundur ke belakang. Yang ada inilah yang dimanfaatkan. Sisa usia kami ini yang udah tua-tua baru belajar ini. Kami nggak sempat kayak kalian ini. Umur-umur kayak kalian entah di mana-mana kami ini. Mafhum ya? Nah, sehingga ini dicamkan bahwasanya kalian itu sedang berada dalam nikmat. Kalau nggak mau dapat nikmat ini, kasih ke orang. Buang nikmat ini. Silahkan kalian mau jadi apa. Allah nggak rugi juga. Ingat, Allah nggak pernah rugi dengan kalian nggak mau, itu nggak rugi sama sekali. Satu pun dari kita nggak ada yang duduk di majelis ini, Allah nggak rugi sama sekali. Gampang bagi Allah, tinggal Allah ganti kita. Allah habiskan kita ini, Allah binasakan, datangkan lagi kaum yang baru, yang nggak kayak kita, nakalnya, jahatnya. Gampang bagi Allah. Kata Allah, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, kalian nggak mau, silahkan. Gampang bagi Allah. Tinggal Allah datangkan kaum yang baru yang nggak seperti siapa ini? Nggak seperti kalian. Nah, mau kita kayak gitu? Nggak ada nilainya kita itu di sisi Allah kalau kita berpaling. Dan Allah nggak rugi sama sekali. Kita yang merugikan diri kita sendiri. Sehingga belajar bagus-bagus, dihargai dan disyukuri nikmat yang sedang kalian dapatkan ini. Sehari berapa kali taklim? Kali seminggu? Kali setahun? Nah, berapa ratusan majlis mungkin? Iya kan? Ratusan majlis mungkin yang sudah kita pernah duduk di dalamnya. Orang ngemis-ngemis ya. Itu kemarin minggu kelima itu. Waktu anak nggak kemana-mana itu minggu kelima memang kosong. Biasanya kan minggu ini cuma 4. Minggu kelima itu memang kosong. Itu dimintai orang. Tempat-tempat yang sebulan cuma sekali. Taklim sebulan sekali. Itu apa coba? Sebulan, bayangkan sekali dia duduk di majelis ilmu. Sebulan. Lah kalian sehari berulang-ulang di sini. Sebulan udah dapat berapa? Itu dimintai. Ya, Anda bilang itu waktunya Anda dengan keluarga, waktunya Anda istirahat. Nah, ya masa tiap minggu Anda keluar. Sehingga ini disyukuri, kalian yang dekat dengan ilmu, dengan sumber ilmu, dengan majelis ilmu disyukuri. Nggak ada lagi mau main-main. Mau main ke sana pas lagi itu belakangan. Mau main ke sana tiap hari kalian gampang, hari apa? Hari Minggu bisa, hari waktunya libur bisa. Mau main di Paret sana itu. Nah, paham ya?
Nggak usah dikejar-kejar kalian. Lakukan yang sekarang bisa kalian lakukan di sini, nggak bisa kalian lakukan dapatkan di tempat yang mana ini? Di tempat yang lain. Kok mandi paret misalnya? Tempat lain bisa nggak? Jangan kan, paret ini apalah itu? Yang lebih bagus dari paret ini pun banyak. Paham ya? Nggak ada istimewanya paret itu. Nah, apa dapat ikan kalian di situ banyak rupanya? Makan kalian juga nggak dari situ juga kok. Nggak usah, Anda nggak mau lagi. Ada yang mancing, ada yang apa segala macam sampai ditaruh itu aja ditengoki. Dapat nggak? Sekian banyak pancing sini. Nggak kerjaan. Sekarang Anda larang menyibukkan. Menyibukkan. Sampai ke sana ke sini, dapatnya apa? Belut. Alah. Bersyukur kalian masih punya orang tua yang masih sanggup ngasih makan kalian nggak pakai belut, pakai ikan, pakai telur. Nanti kalau orang tua kalian nggak sanggup lagi, saat kami nggak sanggup lagi, ya serahlah kalian anak-anaknya suruh nyari makan sendiri, cari kalian lah sana. Itu udah wajar lah kalian untuk makan, untuk hidup kalian. Mau makan belut ya belut, mau makan apa yang dapat kalian terserah lah. Yang penting halal. Tapi kalau orang tuanya masih mampu ngasih makan telur, ngasih makan ikan asin, masih enak-enak yang dikasih makan kalian, nggak usah. Paham? Paham? Nah, jangan sempat anak-anak pagar semua, anak seng semua nanti. Kalau nggak bisa juga dilarang. Nah, sudah. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.